Kamu pernah gak sih ngebayangin baru banget bangun tidur, terus tahu-tahu kamu gak punya ginjal satu? Atau kamu kerja di bawah tekanan yang ancamannya tuh nyawa kamu sekaligus? Bahkan buat pulang ke tanah air aja kayaknya susah banget gitu. Kita berangkat dengan harapan bisa mengubah perekonomian keluarga, bisa dapat gaji yang lebih besar, kehidupan yang enak, kehidupan yang layak. Tapi ternyata kita pulang tinggal nama, atau kalaupun kita selamat, kita jadi punya trauma besar gitu. Ini bukan mimpi guys, ini beneran terjadi. Dan korbannya banyak banget orang Indonesianya. Dan yang bikin ngeri banget nih, ternyata korbannya tuh nggak satu atau dua orang aja, cukup banyak gitu, ratusan. Bahkan mungkin ribuan kalau kita nggak tahu sekarang ya. Dan ternyata praktek jual beli organ manusia secara ilegal ini telah terjadi cukup lama, yaitu sudah bertahun-tahun. Sumpah ini ngeri banget sih. Kalau misalkan kita nggak aware dan kita nggak tahu, dan kita juga nggak bisa ngasih tahu orang-orang sekitar kita nih, bisa jadi korban selanjutnya adalah kamu, kita, dan orang-orang sekitar kita. So ya, mari kita bahas bersama-sama kasus perdagangan orang ilegal WNI di Kamboja. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu dan jangan lupa buat jaga kesehatan terus ya. Kita baru ketemu lagi nih setelah kurang lebih 2 tahun mungkin ya. Aku nggak upload video karena satu dan lain hal. Tapi alhamdulillah hari ini di video ini aku bisa menyapa teman-teman semuanya lagi. Kalau kita dengar sebuah nama negara yang bernama Kamboja, pasti yang ada di kepala kita adalah bahwa Kamboja merupakan salah satu negara yang tingkat kriminalitasnya tuh cukup tinggi. Mulai banyaknya dari bandar judi online di sana, jual beli organ ilegal, perbudakan, pemerasan, dan lain-lain. Apalagi akhir-akhir ini kita sering banget ya nonton di berita dan di sosial media kita semua, berita yang lagi hits banget nih tentang kasus-kasus perdagangan orang yang korbannya adalah dari negara kita, negara Indonesia. Dan kalau kalian lihat beritanya, sumpah sih, itu tuh ngeri banget gitu. Jadi beberapa waktu lalu, polisi Indonesia berhasil membongkar sindikat jual beli organ manusia, khususnya organ ginjal, yang korbannya kebanyakan tuh dari WNI. Mereka dibawa ke Kamboja dengan diiming-imingi pekerjaan yang enak, layak, dan sudah jelas dengan gaji yang cukup besar. Ada yang dijanjikan untuk kerja sebagai admin, sebagai koki, ada yang kerja di perhotelan lah, dan lain-lain. Tapi tanpa mereka tahu nih, kalau ternyata sebenarnya mereka tuh dijebak buat masuk ke lingkaran setan. Mereka dibawa ke Kamboja untuk melakukan pekerjaan yang tanpa mereka duga dan mereka tahu sebelumnya. Dan kalian tahu nggak sih kalau ada banget nih keterlibatan kental dari oknum-oknum yang bisa dibilang punya kapasitas lah ya untuk menggerakkan hal-hal kayak gini di Indonesia. Tapi kayaknya tuh udah jelas sih, karena kan ini udah terjadi selama bertahun-tahun dan korbannya juga cukup banyak. Dan untuk jangka waktu yang selama itu kayaknya nggak mungkin dong kalau nggak ada orang-orang yang punya power di belakangnya. Tapi kita masih sebut mereka adalah oknum ya guys. Kasihan anak-anak yang butuh bantuan kita. Gimana kalau ibaratnya mereka nggak jadi sampai berangkat, kemudian gagal, gimana ada yang bunuh diri atau jadi copet atau gimana nih? Kita primnya ini dari disuruh. Cuma emang bener sih Pak, waktu di Kamboja ada yang gagal karena cek kesehatannya nggak sesuai gitu. Jadi buat kalian yang belum tahu gimana sih hingga akhirnya korban ini tuh bisa terjerat ke lingkaran setan ini. Sebenarnya guys, para korban ini tuh berangkat ke sana tuh sama sekali tanpa paksaan. Tapi mereka tuh udah jelas secara sukarela ya. Karena kan di sana tuh mereka berniat untuk bekerja, ada lowongan kerja nih ceritanya di sana. Apalagi kalau posisinya mereka tuh lagi nganggur, lagi butuh duit cepet, lagi ada masalah ekonomi, atau mungkin sebenarnya mereka udah kerja juga di Indonesia. Cuman karena diiming-imingi gaji yang jauh lebih besar, akhirnya mereka maulah berangkat ke sana. Apalagi kalau yang dilihat dari beritanya ya, gaji yang diiming-imingi oleh mereka itu sekitar 15-200 jutaan. Ya tergantung dengan
dengan posisi apa yang mereka lamar. Kalau dilihat dari angkanya sih, siapa sih yang gak tergiur? Nah, biasanya kebanyakan dari mereka tuh dapet info seputar lowongan kerja ini tuh dari sosial media. Kebanyakan sih dari Facebook ya. Atau ada juga yang diajak sama temen mereka yang udah duluan kesana gitu. Dan kalau kalian masih berpikir bahwa proses perekrutannya itu sesimpel itu, kayak mungkin kalian bakal berpikir, ya karena kan ilegal ya, gak mungkin dong bakal ada agennya gitu. Kalian tuh salah guys, karena ternyata sebenarnya ada loh agennya, yang agen bodong ya, tapi agen bodong yang nyamar jadi agen resmi, yang mungkin kalau misalkan kita nggak kritis dan gak jeli, itu sama sekali nggak kelihatan ada kejanggalan di sana. Dan justru itu guys, target yang mereka pengen dapetin tuh adalah orang-orang yang kurang tahu dan kurang pemahaman ya tentang hal ini. Dan kalau bisa dilihat, mungkin syarat-syarat untuk bisa kerja di sana tuh nggak ribet gitu, kayak nggak perlu dokumen yang macam-macam, nggak perlu persyaratan yang aneh-aneh. Kayak semisal kalau kalian belum punya keahlian ataupun kemampuan, nah itu tuh kayaknya diterima-terima aja di sana. Dan untuk keberangkatan kita ke sana pun sangat-sangat diberi fasilitas yang enak dan nyaman banget gitu. Ya siapa kan yang nggak mau kalau misalkan kerja mudah, kerja nyaman, nggak ada syarat macam-macam, non pengalaman diterima, dan tapi gajinya tuh besar gitu. Siapa yang nggak tergiur? Apalagi kalau posisinya kita lagi ada masalah ekonomi ya, terhimpit sama kebutuhan. Jadi ya kita nggak bisa mikir panjang gitu, kayak oke-oke aja. Nah, setelah mereka berangkat dan sampai di sana, ternyata mereka tuh nggak pernah mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan sebelumnya. Berharap bisa kerja enak dengan gaji yang besar, tapi ternyata pas mereka sampai sana justru mereka dijadiin scammer, dijadiin admin judi online, mereka juga dijual belikan untuk perbudakan, mereka juga dijadikan korban penjualan organ secara ilegal, dan masih banyak lagi. Paspor dan semua dokumen serta handphone mereka juga disita guys, supaya mereka nggak bisa pulang dan nggak ada akses buat menghubungi siapapun di luar pekerjaan itu. Kalau mereka maksa pengen pulang, mereka harus membayar sejumlah uang tebusan yang kalau mereka nggak bisa memenuhi itu, ya siap-siap aja mereka dijadikan korban. Terus mereka juga dipaksa untuk merekrut orang-orang di luar sana supaya bisa ikut kerja bareng mereka, atau justru dijadikan korban untuk pengambilan ginjal ilegal. Dan mereka semua tuh dikasih target ya guys, yang kalau misalkan mereka nggak bisa memenuhi target itu, ya mereka yang dijadikan korban. Mereka disekap, mereka ditahan, mereka disetrum, mereka disiksa, dan diperlakuin bukan layaknya manusia. Wah, gila sih ini. Jadi ya singkatnya begitu sih alurnya guys. Pertama mereka diiming-imingin dulu nih kerjaan yang enak dengan gaji yang besar. Terus mereka diantarlah ke sana, yang ternyata setelah di sana pun mereka nggak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan. Mereka disiksa, mereka ditahan, mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan keji. Terus mereka juga harus merekrut orang lagi dari luar sana. Kayak bisa dibilang ini tuh bener-bener lingkaran setan banget guys. Jadi please kalian hati-hati ya. Oh iya, jadi mereka tuh sebenarnya nggak semua dijanjikan buat berangkat ke Kamboja secara langsung, tapi ada yang bilangnya tuh mau kerja di Thailand, di Laos, di Myanmar, yang setibanya mereka di ketiga negara tadi nih, mereka tuh diselundupkan secara ilegal, ya tetap aja akhirnya menuju Kamboja juga. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang ilegal, jadi udah jelas nggak ada data yang valid, nggak ada dokumen yang jelas tentang mereka tuh kerja di mana dan kerja apa, kayak visa kerjanya pun nggak ada gitu. Dan kenapa hal ini bisa sangat menggiurkan, kayak kenapa sih masih terus banyak korbannya? Bahkan kalau dilihat dari data statistiknya ya guys, tiap tahun tuh selalu ada peningkatan. Awalnya tuh melonjak di tahun 2019 karena saat itu lagi COVID-19 kan. Yang paling kelihatan alasannya adalah faktor eksternalnya, yaitu karena angka kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia yang masih terbilang cukup tinggi. Sehingga masih banyak banget nih masyarakat yang punya masalah ekonomi di luar sana. Selain itu, kurangnya edukasi pemerintah terhadap masyarakat yang bikin banyak dari kita tuh nggak tahu gitu tentang permasalahan ini. Yang buktinya bahkan ada loh guys, ternyata korbannya tuh yang punya latar belakangnya yang justru bagus, berpendidikan gitu, dan dia juga bukan dari orang yang pengangguran. Dan kalau soal jual beli organ, sebetulnya ini udah jadi masalah global guys, yang dimana udah jelas terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi di negara lain juga. Jadi please be smart ya guys. Please jangan mau diajak buat kerja yang enak dan gaji yang besar kalau kalian gak cari tahu dulu sumber dari kerjaan tersebut. Meskipun memang benar sih kalau di Indonesia ini tuh angka pengangguran, angka kemiskinan, dan lagi susahnya lowongan kerja tuh emang benar banget.
apalagi dengan persyaratan-persyaratan yang justru jadi membatasi masyarakat. Tapi guys, meskipun begitu, bukan berarti kita jadi gampang kebawa. Kita nggak boleh dong percaya begitu aja. Tetap harus berpikir kritis dan realistis, supaya kita nggak jadi korban selanjutnya di masalah ini. Jadi please, be aware ya guys. Baris Krim Polri telah menetapkan 12 tersangka. Dan dari 12 tersangka ini, 10 merupakan bagian daripada sindikat, di mana dari 10 ini 9 adalah mantan pendonor. Kalau ditanya siapa dalang ataupun orang yang ada di balik kasus jual beli organ ilegal WNI di Kamboja ini, sebetulnya kalau secara personal itu tidak pernah dijelaskan dan tidak pernah disebutkan ya guys. Karena kan kalau kita lihat dari beberapa kasus yang sudah terjadi dan berhasil diungkap oleh tim kepolisian, mereka tuh justru bentuknya tuh berkomplot gitu, komplotan, dan bukan pelaku tunggal. Dan meskipun beberapa dari mereka itu sudah berhasil ditangkap, besar dan bisa dipastikan bahwa pelaku lainnya masih ada di luaran sana. Contohnya aja ya guys, pada bulan Juli tahun 2023, Polda Metro Jaya berhasil menangkap 12 tersangka dalam kasus ini. Kalau kalian tahu tersangkanya, pasti kalian kaget banget sih. Yang pertama ada Aibda M alias D, seorang oknum kepolisian yang dalam kapasitasnya sebagai orang di kepolisian, dia bertugas sebagai orang yang menghilangkan jejak dari para tersangka. Kaget gak kalau ternyata pelakunya itu ada dari kepolisian? Yang kedua ada AH. Kalian kaget banget sih, karena dia adalah seorang oknum pekerja imigrasi di Bandara Gusti Ngurah Rai Bali. Dia mendapatkan sejumlah uang untuk membantu keberangkatan para sindikat ini. Gila nggak sih? Yang pertama ada anggota kepolisian, sekarang anggota imigrasi. Gimana nggak bobrok coba? Dan 9 tersangka lainnya memiliki tugas yang beda-beda juga guys. Biasanya data resmi mereka tuh cuman sebatas sampai negara yang mereka tahu aja. Kayak misal nih, dijanjikan untuk bekerja di negara Thailand. Bener sih memang, dokumennya tuh cuma sampai Thailand aja. Tapi untuk ke Kambojanya, mereka tuh diselundupkan gitu. Dan itu secara ilegal guys. Makanya pemerintah Kamboja tuh lumayan agak sulit ya untuk menangani masalah ini. Ya karena itu, data-datanya itu tidak resmi. Dan kalau dilihat dari letak dan wilayah tempat kegiatan ini beroperasi, itu tuh bisa dibilang merupakan wilayahnya para pemberontak guys. Jadi kayak pemerintahan Kamboja tuh lumayan kesulitan juga, kayak ada faktor internal mereka gitu di sana. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut soal sejarahnya ini kayaknya seru juga ya. Kalau kalian mau, coba deh komen di bawah. Nah, tentu guys, kalau pemerintahannya udah ada cara, udah ada upaya untuk menanggulangi dan mencegah masalah ini, tentu harus kita dukung 1.000.000%. Karena gini loh guys, untuk masalah sekompleks ini, kayaknya lumayan susah dan nggak mungkin kalau bisa dicegah dan ditanggulangi oleh satu unsur aja. Kayak semua unsur penting tuh harus ikut berperan gitu. Harus ikut berperan untuk mencegah dan menanggulanginya. Kita tuh nggak cukup hanya mengandalkan dari apa upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kita sebagai masyarakat juga harus aware, harus belajar, dan harus tahu banget tentang masalah ini guys. Jadi antara pemerintah dan masyarakat serta unsur-unsur penting lainnya itu tuh harus bersinergi bareng. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih jaga diri dan juga kita bisa jadi media nih buat kasih tahu orang-orang di sekitar kita. Karena kalau kalian mau tahu guys, hal itu masih terjadi loh sampai sekarang. Dan bahaya dan ancamannya tuh masih terus menghantui. Dan aku mau ngasih beberapa tips untuk memproteksi diri kita supaya nggak jadi korban selanjutnya. Yang pertama, kalian harus hati-hati kalau kalian ditawarin kerjaan di luar negeri. Apalagi kalau misalkan ciri-cirinya itu kerjanya mudah, gajinya terbilang cukup besar, syarat-syaratnya cukup mudah, enak lah pokoknya gitu. Nah itu perlu dicurigain guys. Karena ya kalian pikir aja, emang ada ya zaman sekarang perusahaan yang mau sukarela ngasih uang kita sebesar itu tanpa mengharapkan effort dari kitanya gitu. Kayak nggak mungkin guys. Yang kedua, kalau misalkan kalian masuk kerja ke luar negeri melalui agen, kalian harus perlu tahu nih dan harus selalu cek legalitas dari agen atau perekrut tersebut. Karena kalau dilihat dari kasus yang sebelumnya, itu kan ada ya agen bodong yang nyamar jadi agen resmi. Kayak mereka tuh bodong, tidak terdaftar, tapi mereka mendesain diri mereka seolah itu terlihat resmi. Jadi kalau kita nggak kritis ya nggak bakal kelihatan. Yang ketiga, kalian jangan ngasih dokumen asli kalian ke sembarangan orang. Kayak paspor, KTP,
itu tuh nggak boleh dikasih dengan sembarangan, apalagi tanpa alasan yang jelas ya. Yang keempat, pahamin hak kamu sebagai warga negara. Kayak kamu mikirnya gini deh, kalau kamu masuk ke satu kerjaan tapi secara ilegal, terus kalau kamu ada apa-apa nanti di sana, kamu butuh bantuan negara, ya gimana? Kamu aja masuknya ilegal, menyusahkan kan? Kayak secara gak langsung kalian tuh menghilangkan hak kalian gitu. Hak untuk dilindungi, hak untuk dijaga, hak untuk menerima bantuan. Tapi kalau misalkan dari awalnya kalian aja udah ilegal nih jalur masuknya, cukup menyulitkan sih kalau menurut aku. Cukup menyulitkan pemerintah juga. Yang kelima, kalau kalian punya kecurigaan terhadap agen yang kalian temui atau orang yang kalian temui yang punya ciri-ciri yang mencurigakan, please kalian wajib laporin guys. Karena apa? Karena siapa tahu dengan kita melapor, kita tuh sudah secara tidak langsung membantu menyelamatkan banyak orang. Jangan semudah itu kalian jual ginjal kalian meskipun dengan harga yang fantastis sekalipun. Karena udah jelas ya, kayak dampak dan resiko yang tubuh kamu terima tuh sebahaya itu. Dan udah jelas lah, gak sepadan dengan apa yang kalian terima, apalagi kamu sampai mengorbankan badan kamu sendiri. Yang ketujuh, memahami bahwa memang keadaan ekonomi kita sekarang tuh ya lagi sulit, kayak PHK di mana-mana, angka rupiah juga semakin turun kan sekarang, terus juga lowongan kerja juga semakin sulit, apalagi adanya syarat-syarat kan yang bikin itu tuh jadi batas gitu dan menyulitkan ruang gerak masyarakat itu sendiri. Tapi perlu disadari guys, kayak setiap permasalahan tuh pasti bakal ada solusinya, bakal ada jalan keluarnya kok. Jangan sampai kalian tuh mengorbankan diri kalian. Dan ya, kita sama-sama ngerti juga kalau dalam keadaan terhimpit, manusia bisa melakukan segala cara untuk mendapatkan uang. Tapi please ya guys, please banget jangan ambil jalan pintas. Kayak meskipun dalam keadaan terhimpit sekalipun, tolong tetap gunakan logika berpikir kita. Supaya apa? Ya supaya untuk menyelamatkan diri kita juga. Kita semua pasti pengen hidup enak, pengen punya uang yang banyak, kerjaan yang layak, kehidupan yang nyaman, masa depan yang cerah. Tapi tolong diingat guys, kalau untuk mencapai ke sana tuh nggak mudah juga jalannya. Ya kita harus berusaha dulu, harus berjuang dulu. Dan nggak semua jalan cepat itu aman. Kadang justru jalan cepat itu loh yang bikin kita tuh terbawa ke jurang. Kayak meskipun di dalam keadaan yang sulit sekalipun, tolong jangan hilangkan logika berpikir kita. Karena itu yang bisa kita pakai untuk tetap menyelamatkan hidup kita meskipun dalam keadaan yang sulit. Karena kalau dilihat ya, kenapa banyak orang yang bisa terjebak dalam permasalahan ini, itu tuh rata-rata mereka terlilit hutang, ingin membantu perekonomian keluarga, dan masalah-masalah lainnya. Yang dimana itu kan bisa dibilang terhimpit ya, terhimpit dalam keadaan ekonomi. Dan kenapa aku bikin video ini? Supaya kita semua bisa sama-sama sadar, bisa sama-sama lebih peduli, kalau hal kayak gini tuh ternyata jadi ancaman baru loh buat kita ke depannya. Kamu bisa bantu dengan cara yang sangat sederhana. Edukasi ke orang sekitar, share video ini, kirim ke keluarga kamu, ke teman kamu, ke semua orang yang ada di sekitar kamu, biar nggak ada lagi yang jadi korban selanjutnya. Dan kalau kamu punya pengalaman, atau kamu punya teman, punya kenalan, atau punya keluarga yang hampir jadi korban, please komen di bawah. Stay safe, stay smart, dan ingat, ini adalah ancaman baru bagi kita semua. Kalau kita nggak aware, kalau kita nggak peduli sama orang-orang sekitar kita, bisa jadi selanjutnya adalah kamu, kita, dan orang-orang sekitar kita korbannya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Kalau misalkan kalian ada ide ataupun topik yang pengen aku bahas dan kita diskusiin bareng-bareng, kalian boleh komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.